mungkin agak terlalu terlihat terlalu theoretical atau technical, kita bisa skip gitu. Tapi intinya siapa tahu gitu ini bisa men-trigger curiosity-nya teman-teman bahwa di balik generative AI yang teman-teman pakai sekarang mungkin ada yang avid user ya. Mungkin beberapa dari teman-teman adalah pengguna advance gitu generative AI atau LLM gitu, dan sebenarnya cara bekerjanya itu kayak gimana sih gitu. Jadi itu yang mau saya tawarkan gitu. Apakah perlu? Saya nggak tahu. Itu teman-teman bisa jawab sendiri, tanyakan ke diri sendiri. Saya perlu tahu nggak ya cara bekerja generatif AI gitu. Kalau saya bisa ya, kalau saya bilang sih tergantung dari role dan tergantung dari interest gitu. Seberapa dalamnya pun tergantung dari interestnya teman-teman. Kadang kalau misalnya orang yang researchnya memang AI gitu misalnya atau generative AI ya itu perlu gitu. Tapi kalau misalnya sebagai user atau pengguna, seberapa dalamnya teman-teman mau tahu bagaimana dia bekerja behind the scene itu terserah teman-teman gitu ya. Sebenarnya generative AI itu sangat bergantung gitu pada tiga hal ini gitu. Tiga hal ini saya bisa bilang satu, probability distributions, karena kan untuk generate sesuatu yang baru, teman-teman perlu tahu karakteristik hal yang mau teman-teman generate itu. Contohnya, kalau teman-teman pakai app photo generator app gitu misalnya ya, sekarang kan ada tuh yang kayak generate your professional photo, itu kan teman-teman diminta untuk supply foto-foto teman-teman yang lama minimal 10 foto. Dia harus belajar dulu, tetap dia harus belajar. Dan apa yang dia pelajari? Sebenarnya yang dia pelajari adalah distribusi probability dari representasi numerik dari foto teman-teman gitu. Jadi sebenarnya satu, probability distribution, kemudian yang kedua adalah neural network, karena sebenarnya basis dari generatif model atau generatif AI itu neural network gitu. Nanti kita lihat contoh-contohnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah optimasi, tapi spesifiknya adalah mathematical optimization, bukan heuristik atau meta heuristik, tapi mathematical optimization. Kenapa? Satu, teman-teman butuh definisikan loss function. Loss function itu sebenarnya untuk bisa, ya mungkin yang paling gampangnya kalau loss function diklasifikasi misalnya apa, kita mau meminimize misclassification, jadi itu loss function. Kemudian teman-teman juga perlu, misalnya nanti teman-teman lihat kalau untuk solve neural network misalnya, teman-teman perlu implement algoritma yang namanya gradient descent. Itu sebenarnya di belakangnya neural network, solve-nya dia pakai gradient descent. Itu sebenarnya salah satu algoritma di mathematical optimization gitu. Nah, saya nggak akan sampaikan ini satu-satu, ntar kayak kuliah jadinya ya. Jadi nanti saya akan kasih seenggaknya ada 3 milestone gitu, 3 milestone yang penting menurut saya di generative AI. Nanti secara nggak langsung mungkin teman-teman bisa relate ketiga hal ini di 3 milestone tersebut gitu. Saya nggak akan sampaikan panjang-panjang definisi generative AI lagi, karena saya yakin teman-teman udah ya kurang lebih udah tahu ya. Tapi saya ingin nge-review sedikit gitu perbedaan antara, sebenarnya nanti teman-teman lihat bahwa nggak terlalu beda juga sebenarnya gitu. Tapi saya akan mulai dari ketika orang-orang menyebutkan apa sebenarnya generative AI gitu. Ketika kita bilang generative AI sekarang ini, apa sih yang sebenarnya lagi bicarakan gitu. Nah, sebelum generative AI itu blooming gitu, sebenarnya kalau kita bilang AI atau machine learning gitu misalnya, itu sebenarnya kan model yang berkaitan dengan yang sering kita asosiasikan dengan memprediksi sesuatu gitu. Jadi kalau AI itu berarti asosiasinya machine learning model yang bisa mempredik output sesuatu berdasarkan data history misalnya kayak gitu. Nah, contohnya kita biasanya train machine learning models untuk predik misalnya apakah sebuah X-ray, gambar X-ray itu menunjukkan tanda-tanda sebuah tumor, adanya sebuah tumor, atau misalnya kita mau predik apakah seseorang atau seorang customer atau calon peminjam itu akan tendensinya apakah nanti akan default itu nggak bayar uang yang dia pinjam, nggak bayar utang gitu. Jadi ini kan yang biasanya kita identikan ketika kita bicara AI gitu. Nah sekarang nanti kita lihat sedikit beberapa milestone, tapi sekarang ini kalau kita ngomong tentang generative AI itu kita langsung berpikirnya itu adalah model yang teman-teman train atau kita train untuk create new data. Sebenarnya di situ kalaupun mau dibuat distinction, di situ bedanya gitu. Jadi kalau yang tadi kita predict data, kalau yang ini create new data gitu. Jadi sebenarnya
sebenarnya untuk create new data kita perlu prediction juga sih, nanti kita lihat gimana gitu. Yang mau kita generate adalah objek-objek yang baru yang terlihat seperti atau similarity-nya tinggi, mempunyai similaritas yang tinggi dengan data-data yang kita train, kayak gitu kan sebenarnya. Nah, ini saya ngambil quote dari seorang dosen juga di MIT. Ya saya pakai quote-nya karena kata-kata dia lebih bagus gitu daripada kata-kata saya, jadi ya kan, dari MIT gitu. Dia bilang kalau jadi intinya yang dia bilang teman-teman bisa baca, tapi intinya adalah mechanics di belakangnya gitu. Mechanics di belakangnya itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda gitu. Jadi apakah generative AI versus non generative AI itu sebenarnya algoritma yang dipakai gitu kan. Dia bilang seringkali bisa dipakai untuk keduanya, untuk generatif, untuk misalnya katakanlah prediktif gitu. Nah, dan teman-teman nanti kita akan sedikit lihat gitu bahwa sebenarnya teknologi ini nggak 100% baru, dan kalau teman-teman pakai tools generative AI sekarang itu sebenarnya akumulasi dari advancement di research dan computational selama 50 tahun lebih gitu. Jadi bukan sesuatu yang ya memang kan nggak ada sesuatu yang baru under the sun ya sekarang, tapi yang saya mau bilang adalah ini sebenarnya akumulasi knowledge, research dan extensive study dan learning selama 50 tahun plus years, 50 plus years gitu. Ada yang pernah dengar Markov chain nggak ya? Ya? Jadi mungkin ini nanti kita akan, saya promise nggak akan terlalu kayak kuliah, tapi saya mau sampaikan Markov chain karena ini sebenarnya milestone yang penting di generative AI. Kita bilang ini sebuah early version dari generative AI gitu. Teman-teman mungkin kalau yang kuliah data science gitu mungkin udah dapat ini di sebuah mata kuliah gitu yang Markov chain, atau mungkin teman-teman yang CS mathematics atau statistics gitu, atau engineering, biasanya industrial and systems engineering gitu, tahu Markov chain. Nah ini kita ada namanya di Markov chain itu memoryless property. Sesuai namanya memoryless, memorinya pendek. Kalau teman-teman tahu sekarang metode namanya LSTM, long short term memory, itu sebenarnya usaha untuk improve si memoryless-nya Markov chain gitu. Kenapa dia dibilang memoryless gitu? Jadi ini dipropose sama scientist gitu ya, mathematician dan computer scientist namanya Andrei Markov. Jadi Markov property ini bilang given the present, the future is independent of the past. Artinya kalau hari ini saya mau predik hari ini hujan, saya cuma rely dari data kemarin. Saya nggak lagi rely dari data 2 hari yang lalu. Tapi untuk predik apakah hujan atau enggak kemarin, saya rely on data 2 hari lalu, tapi enggak 3 hari lalu gitu. Jadi sebenarnya property ini berlaku, jadi kalau misalnya dibuat matematisnya seperti itu. Jadi future given present and past itu sama aja dengan future given present gitu. P itu probability gitu. Jadi tapi kalau teman-teman nyadar sebenarnya secara nggak langsung kita udah take into account yang terjadi sebelum-sebelumnya juga, makanya disebutnya chain gitu. Nah intinya kalau nanti mau teman-teman mau belajar, intinya kita punya di jadi Markov process itu adalah random process atau stochastic process yang punya karakteristik atau punya properti Markov yang tadi, memoryless property, kita bilang dia Markov process gitu. Jadi intinya ini ada beberapa, jadi state space itu nanti mungkin kita langsung ke contoh gitu ya. Ini contohnya, ini kan acaranya Google, jadi saya pakai contoh yang sebenarnya ada di sekitar kita sehari-hari, bukan sehari-hari sih, maksudnya sering kita pakai gitu, cuma mungkin nggak sadar gitu. Jadi Google PageRank algorithm ini pakai Markov chain sebenarnya gitu. Jadi yang buat sesuai namanya ya PageRank. Jadi Larry Page, salah satu foundernya Google, dia pakai Markov chain. Jadi idenya apa? Tadi kan saya bilang di Markov chain itu ada yang namanya state space. Kalau di Google PageRank algorithm, state space state-nya adalah apa kira-kira web ya, web page. Jadi yang dibilang state di sini adalah web. Nanti kalau di text generation yang kita bilang state adalah words, satu kata satu state. Tapi kalau di sini satu web page atau satu halaman web itu adalah satu state gitu.
Jadi yang mau dia, jadi idenya apa gitu kan, idenya adalah dia nge-count jumlah link ke salah satu website, lalu kita estimate importance-nya, nanti ada sedikit ini sih gimana cara ngitung importance-nya, tapi itu yang kita sebut dengan rank nanti gitu. Ini kita sebutnya kalau di Markov Chain state transition diagram, ini bisa dijadikan matrix juga, tapi kurang lebih kayak gini. Nah, sebenarnya apa yang dihitung ini panjang, tapi intinya kalau teman-teman mau buat rank untuk page semua page gitu, sebenarnya yang teman-teman hitung itu adalah stationary distribution namanya. Makanya tadi saya bilang backgroundnya adalah probability distribution. Jadi stationary distribution itu adalah probability distribution in the long run. In the long run atau ketika T goes to infinity, itu distribusinya kayak gimana dilihat, itu dihitung. Nah itu yang dijadikan rank of the pages oleh si Larry Page kayak gitu. Nanti bisa dibaca lebih detail, tapi intinya kita dapat satu ya, Google Page Rank Algorithm, itu pakai Markov Chain. Ya, kemudian yang kedua contohnya next word prediction. Ini sebenarnya basisnya juga Markov Chain gitu. Next word prediction yang teman-teman temui di, ya pastinya kalau yang sekarang mungkin lebih advance lagi ya di dalamnya isinya. Tapi ini dipakai udah dari lama gitu, sudah dari lama digunakan untuk autocomplete function di email atau teks atau ya dimanapun lah teman-teman menemukan autocomplete function gitu. Jadi kalau di sini tadi yang saya bilang satu state represent satu word gitu. Ini gambar saya, maaf kalau jelek, soalnya mager bikin diagram, jadi saya tulis sendiri. Contoh saya punya 3 kalimat ini, misalnya dari 3 kalimat ini kalau saya pakai satu state satu kata, jadi saya punya 6 state sebenarnya. I, like, science, mathematics, dan arts. Jadi saya punya 6 state. Ini simple banget ya, state transition diagram yang sederhana. Sebenarnya kita kayak nge-map probability gitu sih. Probability ketika kalau misalnya I diikuti dengan like, itu probability-nya berapa. Tapi ini kan simple banget ya, cuma 3 sentence. Dan ini kita sebutnya first order Markov model. First order itu maksudnya ketika previous state itu mengandung satu kata. Nah sekarang teman-teman bayangin kalau teman-teman punya teks news misalnya gitu ya. News ini kan banyak banget, news kan pasti mungkin ribuan kata. Teman-teman nggak akan mungkin pakai first order Markov model. Bisa jadi second order, bisa jadi nth order. Kalau second order ini berarti di previous state saya punya I like itu jadi satu. Jadi I like itu jadi satu state. Teman-teman kalau misalnya 3 order berarti I like science itu jadi satu state. Jadi ada berapa jumlah kata di previous state-nya teman-teman itu yang nanti kita definisikan di order keberapa Markov modelnya gitu. Intinya mau saya sampaikan di sini, ini ide dasarnya, tapi teman-teman bayangin aja kalau di kayak di scale up gitu mungkin ininya jadi 3 kata ini dibayangkan jadi mungkin jutaan news gitu kan, jutaan news. Jadi first order udah nggak works lagi gitu. Jadi perlu mungkin nggak tahu. Biasanya kayak gini eksperimen sih, berapa order berapa gitu. Jadi 100 order Markov model atau 500 order Markov model. Jadi satu state, previous state-nya itu ditentukan oleh 500 kata sebelumnya, kayak gitu. Oke, ini juga quote-nya orang, bagusan kata-kata dia juga soalnya. Jadi sebenarnya yang dia bilang adalah kita tuh udah generate hal-hal itu dari dulu sebenarnya. Ini kan kita sebenarnya generate sesuatu kan, next word prediction tuh sebenarnya kita generate next word gitu sebenarnya. Cuman perbedaannya dia bilang gitu adalah increasing in complexity. Jadi kompleksitasnya semakin tinggi karena memang sekarang kan datanya semakin banyak. Data itu data online. Data tuh kalau saya bilang data kan bisa teks, bisa image gitu. Jadi karena datanya semakin banyak, kompleksitinya semakin tinggi, jadi udah nggak bisa lagi istilahnya si Markov Chain ini mungkin perlu bekerja lebih keras gitu untuk bisa generate hal-hal yang lebih kompleks gitu sebenarnya. Nah, kemudian ini milestone yang kedua, itu milestone yang pertama. Milestone yang kedua adalah ini saya bilangnya more powerful architecture. Sebenarnya ada banyak arsitektur yang lebih powerful lagi. Tapi ini bisa dibilang salah satu milestone yang penting gitu. Ini tahun 2014 pernah dengar GAN nggak ya? GAN, Generative Adversarial Nets. Ini sebenarnya sebuah arsitektur yang idenya sebenarnya ada 2 model yang bekerja secara tandem, secara bersamaan ada 2 model. Satunya generate, satunya discriminate. Discriminate ini apa? Ini kan predictive model sebenarnya kayak classifier. Discriminate
discriminator itu sebenarnya kayak classifier. Kalau kayak teman-teman bikin prediksi atau klasifikasi orang sakit atau enggak, tadi kan apa tumor atau enggak, atau tadi orangnya ini bakal bayar utang atau enggak, itu sebenarnya kita udah melakukan sudah nge-build discriminator dari dulu. Cuman yang baru ada tambahannya generator. Jadi ada dua model, satunya generator, satunya discriminator. Ya otomatis kalau yang si G dia tugasnya adalah untuk generate target output atau generate apa yang mau di-generate lah, misalnya image atau text bisa juga gitu. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman lihat, wah formula matematika, sebenarnya formula matematika itu dibuat untuk menyederhanakan sebenarnya. Bukan, bayangkan kalau ini saya harus tulis dalam kata-kata, itu malah tambah sulit, nggak bisa. Jadi sebenarnya notasi matematika dibuat untuk mempermudah gitu. Jadi seharusnya nggak jadi apa ya, justru ini mempermudah semuanya gitu ya. Jadi intinya gini, si generator itu berusaha untuk mengelabui si discriminator. Mengelabui itu maksudnya si D itu kan yang strict gitu, si D itu yang strict, si G itu yang berusaha mengelabui dia dengan cara membuat misalnya kalau saya bilangnya generate image gitu ya, generate image semirip mungkin dengan real image gitu yang sampai si D itu nggak bisa mengenali gitu. Tapi tugasnya si D adalah segimanapun miripnya itu image, saya mau mengenali itu perbedaan antara yang fake dengan yang real gitu. Saya nggak ada contoh, tapi sebenarnya kalau di Google banyak sih contoh-contoh apa namanya fake real gitu, foto atau misalnya uang kertas gitu biasanya contohnya gitu. Kalau teman-teman pernah belajar game teori gitu, ini sebenarnya yang terjadi di kan dia kayak dua player kan, satunya G, satunya D. Si G maunya begini, si D maunya begini. Ini kita sebutnya two player minimax game. Bisa belajar game teori. Salah satu game yang kita pelajari di game teori kayak gitu. Two player minimax game. Kenapa? Karena dua-duanya punya kepentingan intinya gitu. Di sini sebenarnya kita mau ini yang di-train, model ini yang di-train gitu, di-train di neural network yang di-train, fungsi di belakangnya tuh ini gitu. Fungsi objektifnya tuh ini gitu. Jadi kita mau nge-train D untuk memaksimalkan probability bahwa intinya gini, si D itu bisa membedakan mana yang fake, mana yang real gitu. Itu yang mau dimaximize. Sementara dia mau meminimize si G itu mau meminimize probability bahwa dia generate input yang sebenarnya ini ada ininya sih, agak ini, tapi intinya input noise itu maksudnya ada noise, intinya dia mau meminimalkan yang dia generate itu dari noise gitu. Dia nggak mau nge-generate itu dari noise, jadi itu yang dia minimalkan kayak gitu. Jadi ini fungsi yang dia minimalkan. Nah ini saya ngambil dari websitenya Google Developers, skemanya ini gitu. Tadi saya bilang diskriminator itu sama dengan classifier, hal yang sudah sering kita lakukan dari zaman decision tree gitu misalnya gitu. Tapi ya ini nggak decision tree gitu kan, cuman dia menghubungkan dua loss function, satu loss function yang mengandung D, yang ada DD-nya, ya sebenarnya mengandung D itu ada dua-duanya, tapi yang satunya lagi mengandung G yang di belakangnya aja gitu. Dia connect dua loss function itu gitu. Nah si generator dia akan menginkorporasi atau take into account gitu feedback dari diskriminator gitu. Jadi sebenarnya kayak dia bilang kalau loss-nya masih besar gitu kan antara fake dengan yang real, saya mau perbaikin kayak gitu. Jadi ini yang terjadi. Jadi ini skema whole-nya gitu. Ini skema khusus untuk diskriminator. Ini khusus untuk diskriminator, ini khusus untuk generator. Dan yang di dalamnya yang terjadi itu adalah backpropagation neural network. Yang tadi saya bilang dia implement gradient descent algorithm. Ini bisa dicari-cari ini semua. Apa itu gradient descent? Ini sebenarnya gradient descent nggak baru, udah dari dulu dipakai gradient descent gitu. Nah, contoh implementasi GAN yang terkenal itu style GAN, pernah dengar mungkin ya. Jadi image generator yang di develop Nvidia tahun 2018, bisa dicari. Dan mungkin masih banyak yang lain gitu. Ya, milestone yang terakhir pernah dengar ini nggak ya? Attention is all you need, apa tuh? Pernah dengar nggak? Ya papernya kan, papernya researcher Google yang isinya tentang intinya dia disitulah cikal bakalnya GPT gitu, generative pre-trained transformer dari paper ini, attention is all you need.
Nanti kita lihat kenapa dia bilang attention, yang kita butuhkan cuma attention gitu. Attention itu apa sih? Gitu maksudnya. Tapi ini papernya tahun 2017, benar nggak? Tahun 2017. Attention is all you need. Intinya dia ngebahas sebuah arsitektur yang namanya transformer. Makanya kan GPT disebut generative pre-trained transformer gitu. Jadi nama arsitek. Jadi kayak tadi misalnya gun itu nama arsitektur, si transformer juga nama arsitektur gitu. Jadi judul papernya adalah Attention is all you need. Dan tau nggak dia terinspirasi judul papernya dari mana? Dari lagunya The Beatles. Jadi itu jadi ada 8 berapa tuh bener ya? 8 researcher dari Google yang ini mereka submit ini ke sebuah conference, cuman conference-nya apa namanya prestis ya, Neural Intelligence System di US tahun 2017. H-1 mereka bingung ini kita kasih judulnya apa ya anaknya gitu. Mereka nggak mau judulnya terlalu boring, maksudnya terlalu yang kayak arsitektur for baba gitu. Jadi mereka mikir apa ya yang judul yang pas banget gitu. Lalu ada satu dari mereka bilang si The Beatles itu punya lagu loh namanya All You Need Is Love. Ini kayak paper kita nggak sih? Yang kita butuhkan di paper ini kan cuman attention mechanism namanya. Jadi ada attention mechanism itu yang mereka butuhkan cuman itu. Jadi mereka bilang kayaknya bagus nih kalau kita tulisnya attention is all you need. Jadi inilah paper mereka yang mereka presentasikan yang sebenarnya waktu itu ada jadi chief scientist-nya OpenAI itu menghadiri konferensi ini dan nonton sesi mereka. Dan hari itu juga, atau mungkin nggak hari itu juga sih, mungkin besoknya kali ya, si chief scientist OpenAI ini bilang ke salah satu staffnya, coba deh kamu buat ini apa yang mereka kerjain, padahal yang buat ini kan Google ya, tapi OpenAI yang duluan karena yang mungkin lebih gercep aja gitu si chief scientist-nya waktu itu gitu. Nah intinya di dalamnya isinya apa gitu, attention mechanism namanya. Ini sebenarnya mereka bilang kalau menurut mereka gitu kan RNN tuh recurrent neural network. Jadi recurrent neural network itu ada weakness-nya gitu. Jadi mereka sebenarnya ya ada weakness-nya gitu. Jadi dan mereka bilang bahwa recurrency di neural network itu nggak perlu gitu. Bahkan mereka bilangnya excuse. Saya nggak tahu, nanti mungkin teman-teman explore sendiri dan nanti cari tahu gitu. Maksudnya ya cari tahu sendiri. Biasanya kalau dicari tahu sendiri lebih ingat gitu ya. Jadi dia nge-discard recurrence dan instead dia fokus ke attention mechanism aja, intinya gitu. Makanya dia bilang attention is all you need. Recurrent di neural network mereka nggak pakai lagi. Proses recurrent sequence itu di neural network mereka nggak pakai lagi gitu. Jadi intinya ini secara umum intinya ada 2 model, encoder dan decoder gitu. Times up katanya. Oke. Nanti mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Ini sebenarnya core yang penting di situ kita bilangnya namanya self attention gitu. Yang dengan beberapa trik, ini triknya, ini core-nya self attention, ini 3 trik utamanya gitu. Ya dia jadi intinya satu embedded factor, dia representasikan atau dia punya 3 role yang berbeda. Kemudian dia pakai scaling, jadi sebenarnya nanti namanya kalau di transformer itu namanya scale dot product attention gitu karena dot productnya di scale gitu. Lalu dia pakai bukan satu self attention tapi multi self attention, disebutnya multi head attention gitu. Ini contoh-contoh penggunaan transformer yang tadi di case classification. Ini misalnya movie reviews positif negatif. Kemudian ini di text generation, transformer yang ada di paper attention is all you need tadi. Nah mungkin ini teman-teman yang sering didengar ya, ada BERT, modern transformer. Sebenarnya ini pre-train, jadi BERT kan pre-train juga. Jadi dia di-train, jadi idenya sebenarnya dia nge-train dari 800 juta kata di English books dan kok juta sih? Ya benar juta. Dan 2,5 miliar words dari Wikipedia artikel. Makanya disebutnya pre-train. Nah, GPT ini GPT-2 itu dibuat karena mereka merasa BERT itu kurang diversity di writing style-nya. Jadi dia tambahin lagi dari Reddit gitu. Dari Reddit, tapi dia nyari posting-posting di Reddit yang level of social support atau karmanya, mungkin yang main Reddit tahu ya karmanya rendah gitu. Yang karmanya rendah itu yang diambil gitu. Karena supaya nggak yang tulisannya bagus-bagus aja, sebenarnya gitu idenya.
Nah ini GPT-2 yang terbesar itu ini yang jadi ada 1,5 juta parameter yang dipakai. Gitu, dan ini yang sekarang kita kenal kan, Gemini, GPT-4, Llama 3 punya Meta, dan Cloud ini dari sebuah startup di US namanya Anthropic. Gitu. Ini semua sebenarnya basisnya yang tadi, attention is all you need gitu. Saya nggak akan bahas range of applications dan raising red flags-nya, mungkin teman-teman bisa refleksikan sendiri di luar sesi ini, atau nanti mungkin teman-teman bisa ngasih talk ya untuk apa red flags-nya generative AI. Closing statement adalah ini juga kata-kata orang, intinya ada hal yang berbeda dan hal yang sama dari cara kita berpikir sebagai manusia dan bagaimana generative AI berpikir. Kita bisa nge-plan, kita bisa bermimpi tentang sesuatu, dan sebenarnya ini positif ya. Positif part-nya adalah dia bilang generative AI itu juga bisa salah satu tools yang bisa empower agents maksudnya AI agents untuk melakukan hal yang sama juga. Tapi ada similarity dan ada differences gitu. Pastinya cara berpikir manusia dan cara berpikir mesin pasti berbeda gitu. Tapi bisa menuju ke sana dengan beberapa asterisk lah gitu. Bisa diekspor sendiri nanti. Oke, ini referensi yang saya ambil. Yang pertama adalah catatan kuliah saya waktu dulu S3 dan paper-paper yang tadi saya bilang. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga